Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa? Saya berharap pemirsa sekali lagi dalam kondisi yang sangat sehat. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 24 Februari 2025. Apa kabarnya portofolio daripada pemirsa? Saya berharap walaupun merah, kita belajar banyak dari setiap kegagalan dan setiap kesalahan untuk hal-hal yang lebih baik. Bagi mereka yang portofolio hijau, saya harapkan terus-menerus tetap bersemangat untuk menjadi lebih hijau lagi. Nah, Bapak dan Ibu, judul konten kali ini adalah peluang besar di saham ketika kita mengetahui rumus broker summary. Jadi ada hal-hal penting yang mungkin Anda perlu dapatkan secara benar, secara mindset. Sebetulnya peran broker summary itu sampai seberapa jauh di dalam memberikan kontribusi keuntungan kepada setiap daripada kita. Tetapi sebelumnya disclaimer on bahwa ini bukan ajakan membeli juga bukan ajakan menjual. Kami hanya mengajak kepada pemirsa untuk sama-sama belajar di pasar modal. Sekali lagi kami minta peran serta daripada pemirsa untuk melakukan subscribe terlebih dahulu terhadap channel Saham Profitku ini agar kami bisa menampilkan video-video terbaik di mendatang. Dan juga tidak lupa membroadcast, membagikan link YouTube ini kepada rekan, saudara, handai taulan. Sekiranya menurut pemirsa hal ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi mereka. Nah, pemirsa, yang paling penting di sini adalah mindset Anda di dalam pasar modal. Tentu tujuan Anda bergabung di pasar modal apa? Sekali lagi, saya tahu bahwa setiap pemirsa punya tujuan yang beragam daripada satu dengan lainnya. Tetapi pada saat kesimpulan, kita tahu bahwa untuk sukses, kita harus perlu melihat kesuksesan di mata pikiran kita terlebih dahulu. Jadi tanpa kita bisa melihat kesuksesan di mata pikiran kita, mustahil kita bisa mengerahkan seluruh daya, mengerahkan seluruh energi, dan mengerahkan seluruh kemampuan kita menuju arah sana. Dan saya yakin sekali bahwa tidak akan terjadi kesuksesan dengan cara yang kuat, dengan cara yang positif di dalam kehidupan kita. Hingga kita terlebih dulu melihatnya itu terjadi di dalam mata pikiran kita. Mungkin saja kita mendapatkan lotre, mendapatkan nomor, atau mungkin kita mendapatkan harta di depan jalan kita, atau mungkin tiba-tiba saja kita mendapatkan warisan. Tetapi jika sebelumnya kita tidak bisa melihat kesuksesan itu di mata pikiran kita terlebih dahulu, kita tidak akan bisa mempertahankan hal-hal instan yang sudah kita dapatkan. Atau point of view-nya bahwa kita tidak bisa hidup dalam tingkatan tersebut. Jadi keberuntungan itu sifatnya tidak konsisten. Keberuntungan itu sifatnya tidak bisa diulang. Jadi setiap kesalahan yang kita lakukan itu menuntun kita ke cara yang lebih baik. Dan setiap kegagalan akan semakin melatih mental kita menuju arah yang lebih baik. Sehingga apapun yang mungkin bisa dapat Anda lihat tentunya juga mungkin bisa Anda miliki. Oke, kita siap belajar, persiapkan secara mental bahwa hal teknis itu bisa dipelajari. Kita sama-sama dengan judul kali ini peluang besar di saham dengan rumus broker summary. Kita langsung masuk ke intinya. Nah, ini ada sebuah emiten U ya, bintang-bintang bintang-bintang. Anda bisa screening sendiri. Kami menghormati, menghargai daripada plan strateginya si big market ya. Oke, kita melihat di sini. Ini ada broker summary, metodologi di video di channel saham YouTubeku ini, saham profitku ini mengacu kepada metodologi HK. Jadi HK apa? Hajar kanan. Jadi ketika Anda punya uang, Anda membeli di atas harga pasar. Atau ketika Anda punya uang, Anda membeli di antrian jual. Itu sudah pasti match. Nah, setelah kita melakukan screening, akan terlihat ini cukup jelas ya, merah adalah asing, kalau biru adalah lokal, kalau hijau adalah BUMN. Anda bisa melihat sebelah kanan ini bahwa terbesar ini adalah Kalburi ya dalam satu bulan. Coba kita klik, kita ingin lihat seberapa seberapa besar dari 1,06 miliar itu ya. Ini Anda bisa melihat. Ini adalah average price yang dilakukan market maker 89,14. Nah, demikian juga di sisi Haki ya, hajar kiri. Orang mempunyai lot, mereka tidak sabar, mereka menguangkan dengan cara menjual di bawah harga pasar atau menjual di antrian beli, sudah pasti match. Anda bisa melihat secara total keseluruhan ini adalah 11 miliar di bawah ini banding 3 miliar. Oke, sekarang kita lihat broker summary secara detail untuk melihat siapa yang leader dari day by day emiten ini.
Ya, kami maksimalkan. Mudah-mudahan tulisannya kelihatan kami besar ya. Nah, ini dari broker teratas adalah CP dengan volume 186.000 lot. Di tanggal 24, ini 6.000, 28 lot, ini 12.000. Anda bisa melihat bahwa broker CP ini memimpin ya. Sesekali dia kalah. Anda lihat ini. Nomor 2 ini kita lihat ya, ada PC. Kode broker, Anda bisa pelajari arti daripada dua huruf itu. Anda bisa melihat bahwa CP ini betul-betul leader, memimpin ya. Nah, Anda bisa lihat ya, sehingga total keseluruhan sampai bahkan di tanggal 21 pun CP masih memimpin ya dengan total 186.000 lot. Nah, ketika kita melihat secara by value, berapa nilai yang terbentuk? Kita lihat ya. Kita kembali ke ini. Oke, ini secara valuasi ya. Ada yang bisa melihat bahwa CP tetap memimpin ya dengan 1,6 miliar. Ini 57 miliar, 100 miliar, 85 miliar. Ya, pemirsa sekali garis bawahi bahwa emiten yang kami tunjukkan ini bukan emiten yang blue chip ya, yang mungkin valuasinya sampai di hampir 800 miliar sampai 1 triliun dalam satu hari. Ini adalah pelapis ketiga ya. Ya, terlihat jelas ya. Nah, sekarang sesuai dengan judulnya, sebetulnya ketika kita sudah tahu rumusan ini, tidak ada market maker yang mau rugi. Mereka berjual, mereka punya orientasi profit. Dan cara mereka adalah mengakumulasi. Nanti kita lihat secara detail, akumulasi seperti apa yang dilakukan oleh market maker di emiten ini. Sekarang kita masuk ke ini, ke contoh pemisalan ya. Jadi ada istilahnya piramid average up ya. Anda melihat di sini. Jadi ini ada harga 100, sengaja kami buat supaya tajam. Ini 1.000 dan ini adalah 10.000. Ini harga terbentuk ya, pemirsa ya. Harga terbentuk. Anda pelajari mindset ini supaya Anda tidak asal-asalan main cut loss atau Anda tidak asal-asalan masuk ya, dan Anda bisa punya insting yang tajam ketika Anda melihat sebuah pergerakan di order book. Dan ini volume. Jadi semakin ke bawah tentunya semakin banyak volume yang tentu harus direbut atau diakumulasi oleh market maker. Jadi semakin ke atas semakin sedikit, semakin ke atas semakin sedikit. Jadi rahasia terbesarnya ketika market maker sudah menguasai volume di harga bawah, mereka akan cenderung untuk melakukan average up dengan sangat mudahnya, dengan sangat gampang ya. Seperti yang Anda lihat di pasar modal, di emiten-emiten lainnya seperti emiten yang dikuasai oleh Bapak PP. Begitu mudahnya dari IPO 800 di bawah 1.000 ya sampai melonjak hampir 13.000 rupiah ya. Dan sekarang bertengger di harga 7 ribuan. Jadi mengapa begitu mudah naiknya bisa mengalahkan market capital Bank BCA sekalipun Bank BRI, yaitu tadi karena apa, volume di bawah sudah dikuasai dengan harga yang sangat rendah. Oke, kita tidak membahas itu terlalu dalam, cuma kita membahas tentang bagaimana broker saham ini bisa kita jadikan acuan kita untuk entry. Disclaimer on, bukan ajakan membeli ya. Nah, sekarang kita melihat simulasi average up ya. Jadi sebetulnya ini ada satu contoh seperti yang sudah pernah kami tunjukkan mungkin 2 atau 3 bulan lalu ya. Seandai kata sebuah emiten memiliki jumlah free float share itu 1 miliar lembar ya. Dan di sini seorang market maker menguasai mulai dari 3%, mungkin 5%, mungkin 10%. Anda bisa melihat sampai saya bikin top katakan 80%. Nah, di 80% ini ya, atau 800.000 lembar ini, uang yang dikeluarkan oleh market maker adalah 80 miliar. Katakan kurun waktu 8 bulan ya. Per bulannya dia keluarkan 1 miliar. Ini contoh saja. Sorry, per bulannya dikeluarkan 10 miliar ya. Jadi dalam 8 bulan ketemu 80 miliar. Nah, sebetulnya dalam hal sudah strategi seperti ini, gampang sekali seorang market maker itu untuk membuat atau membentuk harga yang lebih tinggi lagi dengan cara melakukan average up. Ya, Anda bisa melihat ya, contoh. Ini misalkan harga yang dibentuk, yang diinginkan 150. Katakan ada 5% lot, ya. 5% dari 1 miliar lembar, Anda melihat bahwa harga terbentuk sudah 150 rupiah. Sedangkan uang yang dikeluarkan itu sebetulnya tidak berbanding lurus. Ya, tidak berbanding lurus dengan yang tadi kita sebut 100 rupiah. Jadi yang dikeluarkan hanya 7,5 miliar. Komposisinya Anda bisa melihat hanya 50 juta lembar sudah
terbentuk harga Rp150. Nah, ketika Anda melihat ya di tabel sebelah kanan ini ya, Anda melihat ya harga terbentuk adalah 150. Nah, Anda melihat bahwa average yang ada di portofolio si big market itu hanya 102,94. Anda bayangkan dari 150, ya dari Rp100 mereka mengakumulasi dan dibentuk harga average up menjadi 150, dan harga yang terbentuk itu membuat average big market itu 102,94. Anda bayangkan, ketika market maker ini menjual keseluruhan sahamnya, berapa keuntungan yang didapatkan? 40 miliar ya, ini keuntungan. Sekali lagi, bahwa memang tidak mudah untuk membuang semua saham yang dimiliki oleh market maker lembar itu memang tidak mudah. Dan kali ini kita tidak membahas bagaimana cara membuangnya. Kita hanya melihat bagaimana rumusan market maker ini bisa mempengaruhi trading plan daripada kita. Nah, Anda bisa lihat ya. Nah, terkadang dalam situasi tertentu ya, karena mungkin hal ini bocor, hal ini diketahui oleh publik atau retail dalam hal ini. Terkadang market maker ini perlu istilahnya itu orang bilang mengusir ya, atau mungkin untuk mendapatkan jumlah lot yang lebih banyak dengan harga yang murah. Kadang mereka melakukan average down dengan tujuan apa? Untuk supaya kita cut loss, supaya kita tidak berani masuk. Kita contoh, misalkan harga terbentuk dari 100 dibuat average down menjadi 95 misalkan, sebanyak 5%. Anda bisa melihat bahwa ada perbedaan Rp5, atau mungkin kita contoh 70 saja ya, ini contoh saja 5% ya. Anda bisa melihat ada perbedaan dari Rp100 ke 70 atau turun 30%. Nah, 30% ya, atau 30 poin ini membuat pasar itu panik. Membuat retail panik dan retail rame-rame meninggalkan emiten ini dengan cara mereka cut loss atau menjual rugi. Tetapi kita lihat sebetulnya bahwa ketika average down ini akan membuat ya akumulasi daripada market maker ini jadi lebih murah. Jadi uang dikeluarkan ada 3,5 miliar atau totalnya 83 miliar. Tetapi kita lihat coba di sini. Seandainya diturunkan menjadi 70 price, Anda melihat average yang semula Rp100 itu turun hanya 1,76 poin. Anda bayangkan, begitu banyak retail melakukan cut loss, tetapi market maker hanya turun 1,76 poin. Rahasianya apa? Rahasianya kembali ke konsep piramid di sini, bahwa semakin banyak jumlah lot yang dikuasai di titik tertentu, maka akan semakin mudah seorang market maker menaikkan harga, harga terbentuk menjulang tinggi, average baru yang dimiliki market maker itu tidak beranjak drastis, drastis naik ataupun drastis turun. Saya berharap Anda bisa mengerti dan memahami ya, mungkin penjelasan saya ini agak membingungkan, tapi oke lah. Ya memang segala sesuatu tidak yang ada absolut, tidak ada yang bisa menjelaskan secara rinci sesuai dengan pemahaman dari tingkatan dari masing-masing pemirsa. Tapi point of view-nya Anda bisa melihat sebetulnya strategi-strategi inilah yang dipakai oleh big market besar ya. Nah, kita kembali ke sini, kita hapus. Jadi ketika mereka membentuk harga di Rp150, ya katakan dia membeli 10%, maka terjadi sebuah perubahan harga dari 100 menjadi 150, 50 poin, tetapi average daripada market maker itu hanya naik 5,56 poin. Artinya apa? Mereka mendapatkan profit yang cukup besar. Oke? Sudah jelas? Sekarang kita kembali ke tabel utama kita. Kita melihat emiten ini, ya. Ini periode 1 bulan, 24 Januari hingga 24 Februari. Anda bisa melihat saya besarkan ya, bahwa sebetulnya harga close ini, legendnya close ya, yang abu-abu ini. Jadi ini cukup sideways. Dan ini ada angka high. Anda bisa melihat ya, ada perbedaan antara high dengan open ya. Tetapi kalau Anda lihat high dengan low, ini ada yang beda jauh sekali, ada 3 poin ya. Anda cukup bisa melihat, kita coba mundur ke 2 bulan yang lalu. Nah, Anda melihat harganya tetap sideways. Jadi
Saya besarkan, harganya tidak kemana-mana, dan inilah momentum Anda untuk mempertimbangkan apakah ini valid dan Anda bisa masuk sesuai dengan trading plan-nya masing-masing ya. Oke, kita mundur 3 bulan yang lalu. Ya, ini sempat 132. Oke, dia dihempas turun, ya mungkin sudah ada aksi take profit ya. Dia turun-turun, saya rasa titik-titik 9 ini kami riset ya. Titik 9193 adalah titik rata-rata di mana market maker ini mulai mengumpulkan barang. Dan nanti kita melihat komposisi HK dan HQ-nya agak slowly internetnya. Nah, Anda bisa melihat bahwa tower hijau ini melambangkan HK, jadi mereka membeli di atas harga pasar. Umumnya big market, market maker ini mengakumulasi itu biasanya mereka bersifat proaktif. Mereka menjemput bola, mereka bukan pasif. Mereka tidak menunggu datangnya bola. Kalau menunggu datangnya bola, mereka mengakumulasi dalam antrian beli. Tetapi saya tidak pernah menjumpai seorang market maker itu pasif ya, atau menunggu bola. Yang saya tahu mereka proaktif dan mereka menjemput bola. Salah satunya ketika mereka membuat average down ya dengan cara untuk mendapatkan lot banyak yang cut loss ya. Cut loss itu banyak yang pasang antri jual di harga bawah, lalu di HK oleh market maker. Kita melihat towernya secara besar ya. Nah, Anda bisa melihat bahwa komposisi hijaunya lebih tinggi dibandingkan merahnya dari hari ke hari. Kita mundur 2 bulan yang lalu. Ya, Anda bisa melihat ya tetap ya. Nah, sehingga ketika Anda mengetahui rumusan ini, sebetulnya Anda bisa aplikasikan ke emiten apapun, sehingga peluang Anda untuk mendapatkan profit itu cenderung lebih besar. Nah, kita lihat hit to hit, take over dengan take bid. Take over adalah istilah HK dan take bid adalah istilah HQ. Kita melihat sekarang di tanggal 21, ya ini 100 juta versus 580 juta. Ini adalah harganya ya. Harganya tidak terlalu terpaut jauh. Ada emiten-emiten yang lain, mungkin dari pembuka 90, harga tertingginya 100, harga terendahnya 75, tetapi ini cukup cukup di 3 angka ini. Anda melihat, nah 3 angka, ya semoga ini menjadikan Anda jelas. Nah ini 4 angka. Nah kembali Bapak dan Ibu, ini adalah tabel ketiga, gambar ketiga, ini adalah frekuensi yang merah, sedangkan ini ada volume. Volume adalah total antrian jual ditambah dengan total antrian beli yang match ya. Jadi dijumlahkan. Nah, besar harapan kami Anda semakin tahu bagaimana cara mengaplikasikan mindset konsep ini ke dalam emiten-emiten yang mungkin pilihan daripada pemirsa masing-masing. Dan saya berharap Anda semakin bijak, Anda semakin punya potensi keberuntungan untuk mendapatkan profit di pasar modal. Dan kita bertemu di video berikutnya dan salam sekali lagi dari channel Saham Profitku.